Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang diferensial lanjutan, yang dimana diferensial lanjutan itu terdapat 3 materi. Yang pertama turunan tingkat tinggi, yang kedua turunan fungsi implisit, yang ketiga turunan tinggi non parametrik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Rafika Sari dengan NIM D1B023226, dan rekan saya Harfiah Nur Nafiza dengan NIM D1B023237. Dan saya Bintang Irianto Purba dengan NIM D1B023215. Baik, materi yang pertama adalah turunan tingkat tinggi. Definisi turunan tingkat tinggi adalah turunan dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinamakan turunan pertama dari f, yaitu f aksen jika fungsi f aksen ini dihitung dari ini dihitung lagi turunannya dengan aturan atau definisi turunan, maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua dari fungsi f dan ditulis dengan lambang f aksen 2. Secara umum, turunan ke n dari fungsi f ditulis f pangkat n adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi f pangkat n kurang 1, n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan f pangkat 0 sama dengan tidak ada, jadi fx sama dengan fx. Sebagai contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3, 4 dikurang x pangkat 2, 7, ditambah x kurang 8. Maka turunan pertamanya sama dengan 6x pangkat 2, 8 dikurang x tambah 7. Turunan keduanya sama dengan 12x dikurang 8. Turunan ketiga sama dengan 12, dan turunan keempat sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Contoh turunan tingkat tinggi adalah Y sama dengan sin 2x, tentukan D pangkat 4Y per DX pangkat 4. Penyelesaiannya, DY per DX sama dengan 2 cos 2x. D pangkat 2Y per DX pangkat 2 sama dengan min 4 sin 2x. D3Y per DX pangkat 3 min 8 sama dengan cos 2x. D4Y per DX pangkat 4 sama dengan 16 sin 2x. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Harfiah. Turunan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel, berjenis variabel bebas dan variabel keterikatan, yang berada dalam satu ruas, sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Jika hubungan antara Y dan X dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan Fx, maka Y disebut fungsi eksplisit dari X, yaitu antara berubah dan tak bebasnya, dapat dituliskan dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan Y fungsi implisit dari X. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 2 tambah X tambah 2. Y sama dengan cos X, terus X pangkat 2, Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah Y sama dengan 10. Sin XY tambah X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 tambah 1. Untuk menentukan turunan dari bentuk implisit, digunakan aturan rantai dan anggap Y fungsi dari X. Contoh turunan fungsi implisit, tentukan dy per dx dari bentuk implisit berikut. X pangkat 3, Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah Y sama dengan 10. Jawabannya, dx X pangkat 3, Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah Y sama dengan dx 10. dx X pangkat 3, Y pangkat 2 tambah dx X pangkat 2 tambah dx Y sama dengan dx 10. 3x pangkat 2 Y pangkat 2 tambah 2Y Y aksen X3 tambah 2x tambah Y aksen sama dengan 0. 2x pangkat 3 Y tambah 1 Y aksen sama dengan min 2x dikurang 3
X pangkat 2, Y pangkat 2, Y aksen sama dengan min 2X dikurang 3X pangkat 2, Y pangkat 2, per 2X pangkat 3, Y tambah 1. Materi selanjutnya akan kami serahkan kepada Bintang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan turunan fungsi non-parametrik. Definisi turunan fungsi non-parametrik. Turunan fungsi non-parametrik adalah turunan dari suatu fungsi yang tidak bergantung pada parametrik tertentu. Fungsi non-parametrik umumnya digunakan dalam statistik non-parametrik, di mana variabel acak tidak diasumsikan mengikuti distribusi tertentu dan karenanya parameter populasi tidak diketahui atau tidak dapat dihitung. Turunan fungsi non-parametrik tidak memerlukan asumsi tentang distribusi data yang normal dan dapat digunakan data seperti skala pengukuran nominal atau ordinal. Contoh analisis non-parametrik seperti uji tanda berpasangan. Contoh turunan fungsi non-parametrik yang pertama, uji berpasangan. Uji tanda adalah uji non-parametrik yang digunakan pada situasi di mana data tidak dianggap normal atau datanya bersifat ordinal. Asumsinya adalah distribusinya bersifat binomal. Binomal artinya dua nilai. Nilai ini dilambangkan dengan tanda yaitu positif atau disebut dengan juga atau disebut juga dengan plus, dan negatif atau disebut juga dengan minus. Syarat-syarat terpenuhinya uji berpasangan yaitu yang pertama, pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen. Yang kedua, masing-masing pengamatan dalam tiap pasangan terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Yang ketiga, pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Sukses tergantung dari apa yang ditanyakan atau ingin diuji dalam soal. Yang keempat, jika yang ingin diuji sampel 1 lebih besar sampel 2, maka sukses dalam banyak tanda positif. Yang kelima, jika yang ingin diuji sampel 1 lebih kecil sampel 2, maka sukses adalah banyak tanda negatif. Contoh soal uji berpasangan. Yang pertama, berikut adalah nilai preferensi konsumen terhadap 2 merek sabun mandi dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Nomor responden, Lux, Dettol, dan tanda. Yang pertama itu Lux 4, Dettol 2 dengan ditandainya positif. Yang kedua, Lux 2, Dettol 3 ditandainya dengan negatif. Yang ketiga, Lux 3, Dettol 3 ditandainya dengan 0. Yang keempat, Lux 2, Dettol 3 ditandai dengan negatif. Yang kelima, Lux 3, Dettol 2 ditandai dengan positif. Yang keenam, Lux 1, Dettol 2 ditandai dengan negatif. Yang ketujuh, Lux 2, Dettol 3 ditandai dengan negatif. Yang ke-8, Lux 3, Dettol 4 ditandai dengan negatif. Yang ke-9, Lux 3, Dettol 2 ditandai dengan positif. Yang ke-10, Lux 2, Dettol 1 ditandai dengan positif. Yang ke-11, Lux 4, Dettol 1 ditandai dengan positif. Yang ke-12, Lux 1, Dettol 1 ditandai dengan 0. Yang ke-13, Lux 4,
Detol 2 ditandai dengan positif. Yang ke-14, Lux 3, Detol 2 ditandai dengan positif. Yang ke-15, Lux 4, Detol 3 ditandai dengan positif. Baiklah, di sini penyelesaian uji berpasangan. Banyak tanda positif sama dengan 8, dan banyak tanda negatif sama dengan 5. N sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Jika kita asumsikan Lux lebih disukai dibandingkan Detol, maka sukses dalam sampel adalah P sama dengan proporsi banyak tanda positif dalam sampel. P sama dengan banyak positif per N sama dengan 8/13 sama dengan dapat dihasilkan 0,62. Q sama dengan 1, P sama dengan 1 dikurang 0,62 sama dengan akan mendapatkan hasil 0,38. Karena ingin diuji proporsi yang suka Lux sama dengan Detol, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan maka dapat dihasilkan 0,50. Langkah pengujiannya, yang pertama, H0 dibandingkan P sama dengan 0,50 dan H1 dibandingkan P maka hasilnya tidak sama dengan 0,50. Yang kedua, statistik uji dibanding Z. Yang ketiga, uji dibanding dua arah. Yang keempat, taraf nyata pengujian sama dengan alfa sama dengan 1%, alfa per 2 sama dengan 0,5%, maka mendapatkan hasil 0,005. Yang kelima, daerah penolakan H0. Baiklah, di sini kita bisa melihat gambarnya. Z lebih kecil dikurang Z 0,005 menjadi Z lebih kecil negatif 2,575. Dan sebelah kanannya Z lebih besar Z 0,005 menjadi Z lebih besar positif 2,575. Dan di sebelah kiri itu H0-nya negatif dan sebelah kanan itu H0-nya positif. Nilai statistik uji. Z hitung sama dengan P dikurang P0 per akar P0 dikali Q0 per N. Sama dengan 0,62, 0,50 per akar 0,50 dikali 0,50 per 13. Sama dengan 0,12 per akar 0,25 per 13. Dan akan mendapatkan hasil yaitu 0,12 per akar 0,0192 sama dengan 0,12 per 0,13867 sama dengan akan mendapatkan hasil 0,8653 dan dibulatkan menjadi 0,97. Kesimpulannya, Z hitung sama dengan 0,87 ada di daerah penerimaan H0. H0 diterima proporsi konsumen yang menyukai Lux masih sama dengan yang menyukai Detol. Dan di sini ada soalnya, tentukan dy per dx atau turunan dari fungsi implisit berikut. Jika teman-teman sekalian ingin menjawab pertanyaan ini, silakan dijawab teman-temannya. Sekian dan terima kasih.